Islam periode Bani Umayyah. Latar belakang berdirinya Daulah Umayyah yaitu ada 3 faktor. Yang pertama, berakhirnya pemerintahan Khulafaur Rasyidin. Rasulullah SAW wafat tanpa meninggalkan wasiat kepada seseorang untuk meneruskan kepemimpinannya. Sekelompok orang berpendapat bahwa Abu Bakar Asy-Siddiqlah yang lebih berhak atas kekhalifahan. Mengapa? Karena Rasulullah SAW meridhoinya dalam soal agama. Contohnya saja ketika Rasulullah SAW meminta Abu Bakar menjadi imam sholat berjamaah selama Nabi sakit. Oleh karena itu, mereka menghendaki agar Abu Bakar Asy-Siddiq memimpin urusan keduniaan, menjadi khalifah pengganti Nabi. Nah, sedangkan kelompok lainnya berpendapat orang yang paling berhak menjadi khalifah adalah Abdullah bin Abbas atau yang sering kita kenal Ali bin Abi Thalib. Dia merupakan keluarga Nabi sendiri. Selain itu, masih ada sekelompok orang yang berpendapat bahwa yang paling berhak atas kursi kekhalifahan adalah salah seorang dari kaum Quraisy, yang termasuk di dalamnya itu golongan Muhajirin dan golongan Ansor. Lalu faktor yang kedua yaitu terjadinya perang Siffin. Ketika Khalifah Ali bin Abi Thalib memerintah, ada kebijaksanaan yang mengakibatkan timbulnya perlawanan dari gubernur di Damaskus, Muawiyah, yang didukung oleh sejumlah bekas penjabat tinggi yang merasa kehilangan kedudukan dan kejayaan. Hal ini membuat Khalifah Ali harus bekerja keras lagi memadamkan pemberontakan. Setelah sebelumnya, Khalifah berhasil memadamkan pemberontakan di Zubair. Selanjutnya, Khalifah Ali bergerak dari Kufah menuju Damaskus. Pasukannya bertemu dengan pasukan Muawiyah di Siffin, dan pertempuran terjadi di sini. Maka dikenallah perang ini dengan nama Perang Siffin. Perang ini diakhiri dengan adanya peristiwa tahkim. Namun ternyata tahkim ini tidak menyelesaikan masalah, bahkan menimbulkan lahirnya golongan ketiga, yaitu Al-Khawarij atau golongan yang keluar dari barisan Ali bin Abi Thalib. Akibatnya di akhir masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib muncul 3 kekuatan politik, yaitu Muawiyah, Syiah atau pengikut Ali, dan Al-Khawarij. Keadaan ini membuat pasukan Ali semakin lemah dan pasukan Muawiyah semakin kuat, dan pada tanggal 20 Ramadan 40 Hijriyah atau 660 Masehi, Ali terbunuh oleh salah seorang anggota Khawarij. Nah, dari situlah terjadi kekhalifahan Bani Umayyah. Lalu untuk faktor yang ketiga yaitu adanya dukungan kuat dari rakyat Suriah dan keluarga Bani Umayyah sendiri. Muawiyah bin Abi Sufyan berhasil mendirikan kekhalifahan Bani Umayyah bukan hanya karena kemenangan diplomasi semata, tetapi ia menang karena sejak semula gubernur Suriah itu memiliki basis rasional yang solid bagi landasan pembangunan politiknya di masa depan. Hal tersebut berupa dukungan yang kuat dari rakyat Suriah dan dari keluarga Bani Umayyah sendiri. Maka dari itu Bani Umayyah mendapat dukungan dari keluarganya juga dari pemerintah. Jadi lebih mudah untuk menyingkirkan atau menggantikan posisi Ali. Mereka bersama-sama dengan sekelompok bangsawan kaya Mekah dari keturunan Umayyah berada sepenuhnya di belakang Muawiyah dan memasoknya dengan sumber-sumber kekuatan yang tidak ada habisnya, baik moral, tenaga manusia, maupun kekayaan. Hal ini menunjukkan bahwa dukungan yang kuat akan memberikan kekuatan bagi sebuah pemerintahan. Nah, setelah berakhirnya pemerintahan Ali, kemudian jabatan Ali digantikan oleh anaknya Hasan bin Ali selama beberapa bulan. Tapi karena pemerintahan Hasan lemah sedangkan pemerintahan Muawiyah semakin kuat, maka Hasan membuat perjanjian damai. Perjanjian ini dapat mempersatukan umat Islam kembali dalam satu kepemimpinan politik di bawah pimpinan Muawiyah bin Abi Sufyan. Nah, di sisi lain, perjanjian ini juga menyebabkan Muawiyah menjadi penguasa absolut dalam Islam. Mengapa demikian? Ya karena berakhirlah pada masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin yang digantikan oleh Khalifah Bani Umayyah. Jadi memasuki masa kekuasaan Muawiyah yang menjadi awal kekuasaan Bani Umayyah, pemerintah yang bersifat demokratis berubah menjadi monarki atau kerajaan turun-temurun.
Kekhalifahan Muawiyah diperoleh melalui kekerasan, diplomasi, dan tipu daya, tidak dengan pemilihan melalui suara terbanyak. Jadi suksesi kepemimpinan secara turun-temurun dimulai ketika Muawiyah mewajibkan seluruh rakyatnya untuk menyatakan setia terhadap anaknya, Yazid bin Abi Sufyan. Muawiyah bermaksud mencontoh monarki di Persia dan Bizantium. Dia memang tidak menggunakan istilah khalifah, namun ia memberikan interpretasi baru dari kata-kata itu untuk mengagungkan jabatan tersebut. Dia menyebutnya khalifah Allah dalam pengertian yaitu penguasa yang diangkat oleh Allah sendiri. Kekuasaan Bani Umayyah itu lumayan lama, berumur kurang lebih dari 90 tahun. Sedangkan pergantian khalifah dari cara-cara demokrasi menjadi monarki menyebabkan banyak terjadi masalah, terutama dalam negeri. Hal ini terbukti dengan adanya pemecahan di kalangan masyarakat Arab seperti Abdullah bin Umar dan Abdullah bin Zubair, yang secara terang-terangan menolak pembayitan Yazid bin Abi Sufyan. Selain itu, permasalahan yang muncul bukan hanya itu, tetapi pemberontakan-pemberontakan yang dilakukan oleh pihak yang merasa tidak puas dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Nah, kemudian proses pergantian kekhalifahan secara turun-temurun juga menimbulkan permasalahan dalam keluarga Bani Umayyah. Sistem penggantian kepala negara pada masa Bani Umayyah. Dengan meninggalnya Khalifah Ali bin Abi Thalib, maka bentuk pemerintahan kekhalifahan telah berakhir dan dilanjutkan dengan bentuk pemerintahan kerajaan atau dinasti, yakni kerajaan Bani Umayyah atau dinasti Umayyah. Daulah Bani Umayyah didirikan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Muawiyah terkenal sebagai orang yang keji dan juga licik dalam berbagai hal. Muawiyah dapat menduduki kursi kekuasaan dengan berbagai cara, siasat, politik, dan tipu muslihat yang licik, bukan atas pilihan kaum muslimin sendiri, sebagaimana yang dilakukan oleh para khalifah sebelumnya. Dengan demikian, berdirinya daulah Bani Umayyah bukan berdasarkan pada musyawarah atau demokrasi. Jabatan raja menjadi turun-temurun, dan daulah Islam berubah sifatnya menjadi daulah yang bersifat kerajaan atau monarki. Muawiyah sendiri tidak mentaati isi perjanjian yang telah dilakukan oleh Hasan bin Ali ketika ia naik tahta, yang menyebutkan bahwa persoalan pergantian pemimpin setelah Muawiyah akan diserahkan kepada pemilihan umat Islam, tetapi nyatanya tidak. Hal ini terjadi ketika Muawiyah mewajibkan seluruh rakyatnya untuk menyatakan setia terhadap anaknya, yaitu Yazid. Sejak saat itu, suksesi kepemimpinan secara turun-temurun dimulai Al-Maududi. Dinasti Umayyah berkuasa hampir 1 abad, tepatnya selama 90 tahun dengan 14 khalifah. Banyak kemajuan yang terjadi pada masanya, perkembangan dan perluasan daerah yang dicapai, lebih-lebih pada masa pemerintahan Walid bin Abdul Malik, dimulai oleh kepemimpinan Muawiyah bin Abi Sufyan dan diakhiri oleh kepemimpinan Marwan bin Muhammad. Khalifah dinasti Umayyah. Masa pemerintahan Bani Umayyah terkenal sebagai suatu era agresif, di mana perhatian tertumpu pada usaha perluasan wilayah dan penaklukan. Khalifah yang pertama yaitu Muawiyah. Muawiyah banyak meriwayatkan hadis, baik yang langsung dari Rasulullah ataupun dari para sahabat. Muawiyah telah berhasil memegang jabatan gubernur selama 20 tahun, dan sesudah itu menjadi khalifah selama 20 tahun pula. Muawiyah ibnu Abi Sufyan adalah pendiri daulah Bani Umayyah dan menjabat sebagai khalifah pertama. Ia memindahkan ibu kota dari Madinah ke kota Damaskus. Khalifah yang kedua yaitu Yazid, lahir pada tahun 22 Hijriah. Muawiyah mencalonkan anaknya, yaitu Yazid, untuk menggantikannya.
Yazid menjadi khalifah pada usia 34 tahun. Pada tahun ketika Yazid naik tahta, sejumlah tokoh di Madinah tidak mau menyatakan setia kepadanya, menyebabkan munculnya gerakan oposisi di kalangan masyarakat. Yang ketiga adalah Muawiyah bin Yazid. Ia hanyalah seorang pemuda yang lemah. Masa jabatannya tidak lebih dari 40 hari. Kemudian ia mengundurkan diri karena sakit dan selanjutnya ia mengurung dirinya di rumah sampai ia meninggal 3 bulan kemudian. Yang keempat adalah Marwan bin Al-Hakam. Marwan adalah seorang yang bijaksana, berpikiran tajam, fasih berbicara dan berani, dan banyak meriwayatkan hadis-hadis dari para sahabat Rasulullah yang terkemuka. Ia juga telah berjasa dalam menertibkan alat-alat takar dan timbangan. Ia meninggal pada bulan Ramadan tahun 63 Hijriah. Yang kelima, Abdul Malik bin Marwan. Ketika ia diangkat menjadi khalifah, alam Islam sedang berada dalam keadaan terpecah belah. Namun, semua kekacauan ini mampu dilewati oleh Abdul Malik. Ia berhasil mengembalikan seluruh wilayah taat kepada kekuasaannya. Sebab itu, ia berhak disebut sebagai pendiri yang kedua bagi dinasti Umayyah. Khalifah Abdul Malik memerintah paling lama, yakni 21 tahun. Yang keenam, Khalifah Al-Walid dilahirkan pada tahun 50 Hijriah. Tumbuh dengan semua kemewahan. Ia mempelajari kebudayaan Islam, tetapi pendidikannya tentang bahasa Arab sangat lemah, sehingga ia berbicara kurang fasih. Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik memerintah 10 tahun lamanya, sebagian kalangan keluarga Bani Umayyah. Yang terakhir yaitu Marwan ibnu Muhammad. Beliau seorang ahli negara yang bijaksana dan seorang pahlawan. Beberapa pemberontak berhasil ditumpas, tetapi dia tidak mampu menghadapi gerakan Bani Abbasiyah yang telah kuat pendukungnya. Ekspansi gelombang kedua ini dimulai di zaman dinasti Umayyah setelah era Khulafaur Rasyidin berakhir. Muawiyah mengutus Uqbah bin Nafi untuk mengadakan ekspansi Islam ke wilayah Afrika Utara hingga berhasil merebut Tunis. Di sanalah pada tahun 50 Hijriah, Uqbah mendirikan kota baru bernama Kairawan. Muawiyah juga berhasil mengadakan perluasan wilayah Islam dari Khurasan sampai Sungai Oxus dan Afghanistan sampai ke Kabul. Angkatan Laut Muawiyah juga dengan gagah berani menyerang Konstantinopel, tetapi gagal. Ada 3 hal yang menyebabkan Muawiyah terus berusaha merebut Bizantium. Yang pertama, karena kota tersebut adalah merupakan basis kekuatan Kristen Ortodoks yang pengaruhnya dapat membahayakan perkembangan Islam. Yang kedua, orang-orang Bizantium sering melakukan pemberontakan ke daerah Islam. Yang ketiga, Bizantium termasuk wilayah yang memiliki kekayaan yang melimpah. Sedangkan ekspansi ke timur ini kemudian terus dilanjutkan kembali pada masa Khalifah Abdul Malik bin Marwan. Abdul Malik bin Marwan mengirim tentaranya menyeberangi Sungai Oxus dan berhasil menundukkan Balkanat, Bahara, Khwarezmia, Fergana, Samarkand. Tentaranya bahkan sampai ke India dan menguasai Balukistan, Sind, dan daerah Punjab sampai ke Multan. Ekspansi ke barat secara besar-besaran dilanjutkan pada zaman Al-Walid bin Abdul Malik. Masa pemerintahan Al-Walid adalah masa ketentraman, kemakmuran, dan ketertiban. Umat Islam merasa hidup bahagia. Pada masa pemerintahannya yang berjalan kurang lebih 10 tahun itu, tercatat suatu ekspedisi militer dan Afrika menuju barat daya Eropa, yaitu pada tahun 711 Masehi, mengutus Tariq bin Ziyad sebagai pemimpin pasukan. Setelah Aljazair dan Maroko dapat ditundukkan, tentara Spanyol dapat dikalahkan oleh pasukan Islam yang dipimpin Tariq bin Ziyad. Sedangkan kota-kota lain seperti Sevilla, Malaga, Elvira, dan Cordova juga tak luput dari penaklukan tentara Islam. Selanjutnya, Cordova kemudian menjadi ibu kota pemerintahan Islam yang tetap menginduk ke pusat pemerintahan Islam.
Pada masa kekhalifahan Hisyam bin Abdul Malik, saat itu upaya ekspansi terutama dipimpin oleh Abdurrahman bin Abdul Al-Ghafiqi. Pasukan Islam juga berupaya melakukan ekspansi ke wilayah Perancis bersama bala tentaranya. Al-Ghafiqi menyerang kota-kota seperti Bordeaux dan Poitiers. Dan kota Poitiers. Al-Ghafiqi berangkat untuk menyerang kota Tours namun gagal. Ekspansi ke Perancis pun gagal. Al-Ghafiqi bersama pasukannya akhirnya mundur kembali ke Spanyol. Meski sempat gagal karena ditahan Charles Martel, pasukan Islam tetap berupaya menyerang beberapa wilayah di Perancis seperti Avignon dan Lyon pada tahun 743 Masehi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Arizky Nur Alfian. Di sini saya akan menjelaskan kemajuan dan faktor-faktor kelemahan Daulah Umayyah. Faktor-faktor kemajuan Daulah Umayyah terdiri dalam beberapa bidang. Yang pertama dalam bidang pemerintahan. Pada bidang pemerintahan, pusat pemerintahan dipindahkan dari Madinah ke Damaskus karena pertimbangan politis dan keamanan. Dan pada bidang ini juga telah didirikan Departemen Pencatatan. Dan Muawiyah memisahkan antara urusan keuangan dan pemerintahan. Kemajuan yang kedua yaitu bidang hukum. Pada bidang hukum, dinasti Umayyah telah membentuk suatu lembaga yang bernama Nizam al-Qadha atau organisasi kehakiman. Yang pada bidang berikutnya yaitu bidang kemiliteran. Pada bidang kemiliteran, Daulah Umayyah telah melakukan perubahan besar dan menonjol di bidangnya dengan mengandalkan angkatan daratnya yang sangat kuat. Pada bidang berikutnya yaitu bidang ekonomi. Pada bidang ekonomi mengalami kemajuan yang sangat luar biasa karena pengelolaan potensi ekonomi negeri-negeri taklukan dengan baik. Jadi pada bidang ekonomi ini Daulah Umayyah berhasil memanfaatkan dan mengelola negeri-negeri taklukannya dengan baik sehingga ekonomi sangat baik. Pada bidang berikutnya yaitu bidang sosial. Pada bidang ini, keluarga dinasti Umayyah dipandang lebih mulia dari segala bangsa yang ada. Yang berikutnya pada bidang keagamaan. Pada bidang ini, tumbuhnya gagasan dan pemikiran filosofi Arab, sehingga keagamaan pada masa ini sangatlah bagus. Pada bidang berikutnya yaitu pendidikan dan ilmu pengetahuan. Pada masa ini, ilmu pengetahuan di masa ini mengalami perkembangan yang sangat pesat. Bahkan ilmu pengobatan atau kedokteran mencapai kesempurnaannya di Arab. Yang selanjutnya faktor-faktor kelemahan Daulah Umayyah yang menyebabkan daulah ini mengalami keruntuhan. Yang pertama, banyak terjadi korupsi, seperti halnya kasus-kasus korupsi yang tidak diusut tuntas oleh pemerintahan. Yang kedua, pergantian khalifah yang tidak jelas. Sistem pergantian khalifah yang tidak jelas, yaitu sistem pergantian khalifah yang bersifat monarki, ini menyebabkan kegagalan yang sangat fatal, seperti halnya pengangkatan khalifah dari putra mahkota yang belum begitu pantas dalam menjalankan pemerintahan atau belum mampu. Dan hal ini menyebabkan sistem pemerintahan tidak berjalan dengan begitu baik atau efisien. Ketiga yaitu sistem sosial yang diskriminatif, yaitu terjadinya beberapa tingkatan dalam masyarakat. Empat yaitu sistem mewah kalangan istana. Kalangan istana itu memakai gaya hidup yang begitu istimewa sehingga membuat pandangan jelek masyarakat kepadanya, karena masyarakat menganggap mereka itu bergaya hidup yang bermewahan
dan berlebihan. Yang kelima yaitu wilayah baru yang tidak dibina dengan baik. Maksudnya banyak wilayah-wilayah taklukan yang baru itu tidak dibina dengan baik, sehingga wilayah-wilayah taklukan baru tersebut menjadi mubazir dan hanya menjadi beban pemerintahan saja karena wilayahnya yang cukup luas dan perlu biaya banyak untuk mengelolanya. Sekian penjelasan dari saya, bila ada kekurangan mohon maaf.